Malam pemirsa, revisi tatip DPR menjadi kejutan terbaru para wakil rakyat di Senayan. Diketok palu dengan kilat membuat publik khawatir jangan-jangan ada motif perluasan kekuasaan dengan dibentuknya dalil penguatan pengawasan. Apa jaminan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan kebenaran bukan menjadi alat gebuk DPR? Muluskan kepentingan. Langsung akan kita bahas pemirsa bersama saya Afida Malik. Inilah top issue tatip baru DPR antara mengawasi atau ambisi menguasai. Dan pemirsa sudah hadir 4 narasumber yang akan membantu saya. Kita akan mengulas lebih jauh membahas soal tema pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Karsayuda. Mas Rifki, halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir Mas Rifki. Lalu kemudian hadir juga pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Prof. Juanda, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada peneliti dari Formapi, Bang Lusius Karus. Halo Bang Lusius Karus, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang. Ini narasumbernya lagi pada grogi atau gimana nih? Lalu kemudian ada Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, langsung saja saya mau bahas karena mungkin juga durasi yang terbatas. Mas Rifki, ini kenapa sih seakan-akan ada beda tipis nih antara penambahan kewenangan kekuasaan, pengawasan maksud saya dengan ada banyak juga ini kenapa ada intervensi dari legislatif ke lembaga yang lain, ada eksekutif dan juga yudikatif? Normal aja saya kira. Satu, landasan berpikirnya adalah memperkuat checks and balances antar lembaga kekuasaan. Dan kita tahu konstitusi mengamanahkan kepada DPR, salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Hiruk pikuk dan dialektika publik yang mengatakan bahwa pasal 228 A ayat 1 dan 2 peraturan nomor 1 tahun 2025 terkait dengan tata tertib DPR itu bisa sampai mengamputasi, mencopot, memberhentikan. Itu salah? Nggak ada di normanya. Oh. Jadi saya juga bingung dari mana kemudian kecurigaannya asumsi munculnya itu dari mana? Muncul ya. Nah itu satu yang Yang kedua, dalam banyak kasus, saya kebetulan sudah masuk periode kedua di DPR ini. Kita diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah pejabat negara, terutama mereka yang berasal dari lembaga-lembaga negara independen, the auxiliary body of state kalau teorinya Profesor Juanda ini, yang kemudian setelah dilakukan uji kepatutan kelayakan, kita pilih, kita paripurnakan, lalu di SK-kan, dilantik oleh Presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Proses kemitraan checks and balances itu sangat sulit dilakukan untuk masuk sampai pada hal-hal yang sangat substantif terkait dengan satu, misalnya ada penyimpangan kinerja, penyimpangan perilaku yang bersangkutan, dan seterusnya melalui forum-forum yang ada seperti rapat dengar pendapat maupun rapat kerja antar alat kelengkapan DPR dengan lembaga-lembaga negara yang kami maksud. Nah karena itu menurut pandangan saya, pasal 228A ayat 1 dan ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan evaluasi secara berkala bagi setiap pejabat negara yang sebelumnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan disahkan melalui paripurna DPR, itu adalah bagian untuk menegaskan efektivitas kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR sama sekali tidak bermaksud untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, apalagi menjadi alat intervensi. Oke. Kalau kemudian tadi sempat disampaikan apakah ini check and balance yang berjalan lalu kemudian sesuai dengan konstitusi, Prof. Juanda saya mau tanya, apakah Anda setuju bahwa ini masih dalam lingkup check and balance antar lembaga dan bahkan sesuai dengan konstitusi, Prof. Juanda? Ya, saya kira begini ya, memang kita mengenal beberapa lembaga negara. Dalam konteks ini, konstitusi sudah menjelaskan secara tegas, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Nah, oleh karena itu, saya tidak akan menolak, dan bahkan saya setuju kalau memang DPR ini untuk memperkuat fungsi pengawasan. Tetapi di luar sana, tapi Bung Riki tadi sudah bilang, tidak pernah ingin mengintimidasi, mencopot. Ketentuan normanya nggak ada. Ya, tapi pertanyaan saya, yang dimaksud evaluasi itu bagaimana ya? Sejauh mana? Sejauh mana? Kan ada rekomendasi juga, Prof. Ya, evaluasi kan berarti ada penilaian. Nah, ini yang jadi hal kita dan rakyat banyak di luar sana tuh
Bung Riki ya, Bunyi bahwa ketentuan ayat 1-nya melakukan evaluasi secara berkala ya, oleh komisi yang bersangkutan. Ya. Hasilnya ayat 2 diserahkan kepada pimpinan DPR sesuai ya. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. itu yang jadi persoalan. Terus kalau diserahkan pimpinan untuk apa? Penilaiannya ini, Gitu. apakah penilaian dalam konteks dia efektif, dia mengikat apa tidak nanti ketika misalnya dianggap bahwa yang bersangkutan jelek atau kurang bagus lah penilaian dari DPR, apakah nanti berujung pada Penggantian? pengusulan? Saya kira kalau pemerintahan memang tidak punya hak mereka mengusulkan misalnya atau penggantian misalnya, seperti misalnya dulu pernah hakim konstitusi Hakim MK Aswanto terjadi nah, kan? Ini contohnya. Nah, kemudian di tengah jalan tanpa diketahui ini, mohon maaf ya, itu terjadi proses penggantian. Bahkan sebenarnya waktu itu saya kaget. Loh, kapan ini? Kalaupun dibuka di depan publik, mungkin banyak pakar hukum tata negara mau ikut itu. Nah, itu contoh-contoh yang saya kira perlu kita waspadai dari apa yang dilakukan oleh DPR ini. Oke, banyak yang bertanya juga nih, tatipnya kan sifatnya internal ke DPR, kok dampaknya malah jadi ke non-DPR? Bang Lusius punya catatan apa soal ini? Setuju nggak dengan yang disampaikan oleh Bang Rifki bahwa ini nggak ada, ini memang pengawasan saja yang diperkuat seperti juga dikatakan oleh Bang Dasko? Iya, saya kira sudah banyak pasal terkait fungsi pengawasan DPR di tatip itu gitu ya. Pertanyaan kan kenapa muncul pasal baru lagi gitu ya untuk meningkatkan fungsi pengawasan, dan ini ditujukan bukan kepada lembaga, bukan kepada kinerja lembaga, tapi terhadap pejabat yang menjabat di lembaga-lembaga yang seleksi prosesnya itu fit and proper testnya dilakukan oleh DPR. Betul. Iya. Jadi saya kira di situ soalnya gitu ya. Pasal ini terlalu tidak jelas gitu ya. Heran kenapa kemudian ini bisa dibahas begitu cepat dan disahkan gitu ya. Padahal pasal ini jadi tanggung gitu ya. Komisi misalnya memberikan rekomendasi disampaikan ke pimpinan, lalu pimpinan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaan mana mekanismenya? Oke. Mekanisme apa yang kemudian sudah tersedia yang memungkinkan evaluasi ini kemudian bisa dieksekusi? Justru karena tidak jelas mekanismenya itu, DPR dengan kekuasaannya besar bisa melakukan banyak hal gitu ya. Contohnya? Apalagi setelah kemudian misalnya pimpinan DPR membawanya ke paripurna gitu ya, lalu paripurna sepakat atau mayoritas mengatakan oke, ikutin rekomendasi yang disampaikan oleh komisi, dan karena di sana evaluasinya mengatakan pejabat ini buruk, lalu udahlah diberhentikan saja. Keputusan paripurna ini tinggal kemudian dieksekusi gitu ya. Dan ini yang saya kira mekanisme ini bayangan saya saja gitu ya, melihat kuasa besar DPR gitu ya. Karena semua keputusan besar di DPR itu dihasilkan di paripurna, dan apa yang dihasilkan oleh paripurna kemudian itu mengikat gitu ya, sudah dijelaskan juga di pasal 228A itu. Jadi saya kira sih DPR terlalu tanggung bikin pasal, dan karena itu membuat kita kemudian berpikir sebenarnya ada apa sih? Apa sih yang membuat DPR tiba-tiba bermimpi satu hari bisa membahas revisi tatip ini Bisa dengan intervensi. pasal yang tanggung? Gitu Oke, ya. baik. Kita kasih kesempatan Mas Rifki dulu. Bagaimana menjawab kemudian anggaplah kekhawatiran yang publik yang diwakilkan Prof. Jona juga Bang Lusius, bahwa ada apa sih? Ya, kalau saya sebagai Kilat ketua, gitu kalau saya modelnya. sebagai ketua Komisi 2, saya ingin membuktikan bahwa kinerja Komisi 2 itu dalam rangka melakukan penguatan peran dan fungsi seluruh mitra kerja Komisi 2. Kalau ada penyimpangan terkait dengan kinerja, bahkan perilaku mereka yang dulu di fit and proper di Komisi 2, kami lakukan evaluasi. Dan saya kira kami sudah melakukan evaluasi terhadap DKPP kemarin. Kami lakukan dengan tertutup. Kenapa? Karena kami ingin menjaga harkat dan martabat mereka. Bahwa secara material banyak sekali keluhan terkait dengan DKPP. Bung Ray Rangkuti juga saya kira nanti bisa memberikan input terkait itu. Tidak ada SOP misalnya terkait dengan penanganan pengaduan. Ada perkara yang sudah lama diadukan, tidak disidangkan. Ada yang baru masuk tiba-tiba disidangkan. Ada kemudian keinginan dan pengakuan oleh 1-2 komisioner yang mengatakan bahwa mereka sengaja mendahulukan seluruh aduan yang bersamaan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi agar putusannya itu bisa kemudian menjadi bagian dari penguatan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Yang kerap kali dalam proses material itu, Afi, itu bertentangan dengan hukum. Ambil contoh misalnya. Ada calon wali kota, dia menang, lalu kemudian ada aduan ke DKPP, dibilang KPU-nya meloloskan yang bersangkutan karena menggunakan ijazah palsu. Padahal pidananya belum ada bukti apapun. Proses di MK sedang berjalan. 3 komisioner KPU-nya diberhentikan. Menurut pandangan saya,
tidak etis rasanya kalau kemudian proses pidananya belum selesai, MK belum selesai, ini maju. Saya sepakat bahwa hukuman etik harus dilakukan. Tapi momentumnya kapan dan bagaimana cara menegakkan hukuman etik itu menjadi penting terhadap lembaga etik. Yang terakhir, dalam kasus DKPP ini biar kita nggak berdebat jauh. DKPP kita masih banyak yang bisa diperdebatkan. Silakan selesaikan dulu. DKPP itu macam MK, walaupun nggak ada tulisannya final and binding. Masalahnya bedanya satu, kalau MK ada Mahkamah Kehormatan MK. Kalau kita nggak sepakat dengan perilaku 9 hakim MK. Di DKPP, Bung Ray Rangkuti belum kita jadikan Mahkamah Kehormatan DKPP. Nggak ada mekanisme kalau kita ingin kemudian kenapa jadi kemudian itu menjadi kewenangan ditarik oleh Komisi 2 untuk menjadi sekarang aku nanya Afi, ke siapa lagi kita mengadu, kepada Allah atau kepada, mohon maaf, kita harus clearkan yang materialnya dulu. Kalau yang prosedur kita bisa berdebat, apalagi sesuatu yang belum terjadi. Kan kita repot kalau berdebat kepada sesuatu yang belum terjadi. Iya, tapi lebih repot kalau udah kejadian loh. Ini udah berkali-kali, soalnya banyak banget yang kejadian. Saya sudah melakukan, Afi, kami sudah melakukannya. Dan saya kira boleh dilihat secara objektif apa yang kami lakukan ini. Jadi saya kira asumsi publik yang terlalu berlebihan terkait ini, saya mohon maaf, saya termasuk orang yang berpikir bahwa pasal ini bisa digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan, bukan untuk mengintimidasi atau mengintervensi. Baik, saya kira kita tahan di situ. Mungkin soalnya itu ketika kemudian ini jadi evaluasi orang per orang gitu ya. Jadi nanti bisa jatuh kepada target, suka dan tidak suka. Target tertentu bisa jadi seperti itu. Padahal DPR atau Komisi 2 misalnya punya ruang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh DKPP melalui rapat kerja misalnya gitu ya. Baik, saya terjeda. Saya juga minta tanggapan dari Bang Ray yang dari tadi sudah tertawa. Kita lanjutkan, apakah kemudian memang ini sebuah bentuk pengawasan, penguatan pengawasan hanya itu saja, tidak melebar ke wilayah politik atau ada intervensi politik lainnya dalam lembaga yudikatif dan eksekutif. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.